102,8 Serangga FM, Tegar Benar, baik lagi di siaran pagi. Dan kita sudah live di Instagram ya, di @seranggawa_fm. Untuk hari Jumat ini kita ngobrol hukum. Nah, ini kita sudah bareng sama Ibu Eli Nur Samsia. Kita lihat dulu ke kamera belakang. Nah, ini dia. Assalamualaikum Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Apa ya Bu? kabar? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Hijau-hijau. Hijau-hijau, Seger ya seger pagi-pagi ya. ya. Kayak ngeliat rumput. Lagi puasa seger-seger gitu. Gimana nih Bu? Udah hamin berapa ya sekarang ya kalau Lebaran? Jadi Hamin kayak nggak ngitungin hari ya. Udah kayak kayak cepet lagu banget sih ya. Krisdayanti. Ya bener. Tapi kayak perasaan tuh lebih cepet gitu tuh Bu Iya, Eli ya. karena kondisinya kita di ruangan ber-AC. Tapi ya alhamdulillah ya kita Hmm, bisa ya bentar lagi Lebaran, Lebaran ya. mudah-mudahan ya kita bisa dapat berkahnya. Kan Amin. dilarang mudik juga ya. Dilarang mudik. Mudik kan nih? Enggak kan? Enggak, kebetulan nggak punya kampung juga sih Oh ya iya, orang kampung sih. ya. Siap, Jadi siap. ya nggak kemana-mana. Tapi di ini tetap normal ya aktivitas ya di kantor Normal. ya. Iya. Oke, kita seperti biasa kalau tiap hari Jumat Bu Eli kesini ya ternuhun banget udah bisa meluangkan waktu Sama-sama. Pokoknya ngobrol-ngobrol kesini ya. spesial untuk para pecinta sergam ya. Nah, Langsung datang pakai telur nggak ya? pakai telur yang agak pedas. Nah itu dia, jadi spesial untuk Hmm, pencinta sergau. Kita hari Jumat tuh biar lebih paham ya soal paham. hukum. Kita tinggal di negara hukum, otomatis segala semua sesuatunya itu udah ada aturannya ya Bu Mm-mm. Eli ya, ada payung hukumnya, ada landasan hukumnya. Jadi kalau sampai berbuat sesuatu yang melanggar hukum ada konsekuensinya ya Bu Eli ya. Iya, betul. Dari mulai ringan Sedang, sampai berat. berat. Mm-mm. Nah itu tadi. Untuk hari ini kita bahas soal anak ya Bu Eli ya. Anak. Nah ini temanya pelanggaran hak anak masih marak terjadi di Mm-mm. Indonesia. Nah ini Betul. pelanggaran hak anak tuh banyak macam-macamnya ya. Macam-macam. Apalagi Eh, kondisi COVID gini luar mm-mm. biasa ya, kejahatan terhadap anak tuh jadi meningkat. Bener. Bisa jadi pelakunya juga bukan orang lain ya, tapi Betul. ada juga keluarga inti, orang tua sampai Lingkungan. lingkungan. Mm-mm. Kemarin kan sempat kita bahas ya Iya, soal kekerasan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya juga anak. anak. Itu juga diatur, walaupun itu anak sendiri ya Bu Eli ya. Iya, betul. Saya ini anaknya ini biasa nih, kalau anak-anak kan kadang lagi Aktif-aktifnya ya. aktifnya, Terus orang kita tua lagi gemes gitu ya, keselnya, bukan kelakuannya. kesel sih, orang tua lagi capek misalnya di tempat Bisa. kerja, misalnya lagi gimana biasanya Mm-mm. keluar aja tuh ya Iya, emosi emosi ya. sesaat gitu. Jangan pakai emosi, pakai esmoni aja. Aduh kan minuman lagi Aduh, nggak jauh ya. gitu. Jadi untuk yang mau tanya boleh ya Bu Eli Boleh. ya. Boleh. Boleh langsung ditulis di kolom komentar. Kita sapa dulu, ada Febriani SPT yang sudah ikutan gabung. Sebelum kita ngomongin soal konsekuensi bagi yang melanggar itu tadi, hukumannya seperti apa, cuma kita pengen tahu dulu nih Bu Eli, yang masih marak terjadi, yang biasa Bu Eli pernah menemui kasusnya di sehari-hari itu biasanya apa sih Bu Eli? Kalau yang sering ya, agak Mm-mm. sering nih, agak sedikit miris juga ya. Di COVID sekarang ini banyak susila terhadap anak ya, Mm-mm. anak-anak di bawah umur Mm-mm. yang dilakukan oleh lingkungan, tetangga. Mm-mm. Ada juga orang tua sambung, ayah sambung, Mm-mm. juga ada. Saya juga kenapa ya, jadi kondisi COVID gini semakin banyak. Nah itu juga PR sebetulnya, bukan untuk pemerintah saja, Iya. untuk kita. Untuk saya juga ya sebagai APH ya, Mm-mm. dan untuk kita semua. Karena anak ini wajib dilindungi. Mm-mm. Porsinya kalau bertengkar atau berkelahi bukan lawan yang seimbang. Iya. Dalam bentuk apapun ya, undang-undang mengatur juga. Dan kejahatan terhadap anak Mm-mm. itu ancaman hukumannya luar biasa. Berbeda dengan ketika anak melakukan tindak pidana atau melakukan suatu kejahatan. Mm-mm. Nah beda antara pelanggaran yang dilakukan anak Mm-mm. dengan kejahatan terhadap anak. Iya. Itu berbeda ya. Artinya Mm-mm. siapa pelakunya itu beda hukumannya. Mm-mm. Kalau anak, misalnya orang melakukan kejahatan terhadap anak, itu ancaman hukumannya pasti tinggi. Ada batas minimal, apalagi misalnya KDRT, Mm-mm. pencabulan, seksual gitu ya. Itu ada batas minimalnya aja 5 tahun. Itu batas minimal Iya. ya. Oke. Oh, yang disebut anak tuh dari umur berapa ke berapa sih Bu Anak Eli? itu dari lahir 0 tahun Mm-mm. sampai dengan 18 tahun itu anak. Kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Kalau di Perdata, nah sampai dengan 18 tahun, 21 tahun atau sudah menikah.
Tapi Oh, kalau oke. pidana itu 18 tahun maksimal. Oke, berarti ada dua kasus ya. Emang kalau untuk pidana kan tadi ya yang disebutin sama Bu Eli beberapa kasus. Kalau untuk perdata, kasus apa sih yang melibatkan Enggak, anak kalau biasanya? perdata tuh bukan anak, maksudnya kalau anak dalam kategori perdata nih seseorang yang sudah cakap hukum Mm-mm. bisa melakukan perikatan. Misalnya tanda tangan Ya, akta, oke. rumah Heeh, berkaitan dengan objek. heeh. Objek itu dikaitkan dengan finansial. Mm-mm, mm-mm, Jadi ada berkaitan dengan materi, mm-mm, uang mm-mm. gitu ya. Hmm, Fidusia. Nah, anak di bawah 21 tahun itu iya. disebut anak. Mm-mm, Artinya belum bisa melakukan perikatan mm-mm, mm-mm, atau belum dewasa secara hukum, mm-mm. kecuali di bawah 21 tahun tapi sudah menikah. Nah, itu Oke, sudah dewasa. Tapi kalau dipidana itu sampai dengan 18 tahun. oke. 18 tahun lewat 1 menit, nah itu sudah dewasa. Dilihat tanggal lahirnya Iya, ya berarti dilihat di ya. aktunya kan ada tuh jamnya. Berarti kalaupun misalnya kelihatan kan udah 17 tahun aja udah kelihatan kan ya istilahnya kalau kita lihat fisiknya kan udah besar Udah gitu ya. besar, Tapi betul. kalau dari segi umur berarti masih dalam kategori anak. Anak. Jadi umur 18 tahun pun berarti ya hitungannya kalau misalkan terjadi kekerasan terhadap anak tersebut masuknya sudah ke ranah hukum Ranah gitu hukum ya. ya. Jadi makanya ini untuk orang-orang dewasa juga hati-hati Mm-mm, ya. mm-mm. Kalau misalnya amit-amit sangat ingin sekali atau nggak sengaja mau melakukan, dilihat-lihat dulu umurnya berapa gitu ya. Itu kayak Walaupun mau udah punya persiapan ya. walaupun udah punya KTP tetap aja Mm-mm. hitungannya ya, hitungannya masih anak gitu ya, Anak. 18 tahun. Kalau 17 tahun kan belum punya KTP ya. Udah ya. Mungkin lebih KTA ya. Hmm. KTA ya. Kalau 18 tahun kan sudah dewasa, sudah bisa membuat SIM. Mm-mm. Kalau biasa kan lebih ke kartu tanda anak ya, Mm-mm, yang mm-mm. di bawah di Sdukcapil itu. Iya, KTA kartu Mm-mm. tanda anak kartu Iya. identitas anak KIA. KIA ya, KIA kartu ya. identitas anak. Nah, itu kan bisa dilihat ya. Mm-mm. Cuma memang secara fisikly kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara umur 17, 15 ke sana kan, apalagi kalau perempuan udah usianya terlihat mau produktif ya, Mm-mm. sudah Kelihatan lah beda dari dari postur tubuh. fisiknya. Yang pasti ya kalau dibuktikan dengan akta otentik dan Mm-mm. dia masih di bawah umur, Mm-mm. ya masuk. Oke. Mm-mm. Sekarang kita ngomongin soal kasus-kasusnya ya Bu Eli ya. Kasusnya. Tadi kan kasusnya itu bisa saja pelaku-pelaku terhadap anak ini bisa jadi dari faktor lingkungan, dari lingkungan, keluarga inti ataupun juga orang lain yang Betul. mungkin juga yang tidak dikenal, orang asing atau lain Mm-mm. sebagainya. Kita ngomongin soal hak nih. Hak anak tuh seperti apa aja sih Bu yang diatur dalam undang-undang yang memang wajib diberikan terhadap anak, dari keluarga inti dulu deh, dari Iya. orang tuanya. Haknya dapat pendidikan yang layak, Mm-mm. perlakuan yang baik, Mm-mm. dijaga oleh keluarga, diberikan edukasi ya. Edukasi ini pendidikan lah. Pendidikan ini baik rohani, jasmaninya Iya. gitu. Mm-mm. Dilindungi itu privasinya. Jadi tetap ya anak tuh punya privasi. Misalnya gini, ini orang tua kan kepo banget, misalnya kepo tuh apa ya namanya, pengen tahu Pengen banget tahu. si anak nih berkembang menuju dari anak-anak ke menuju dewasa kan, suka pengen usil ya kadang-kadang. Dibuka medsosnya, disebarin sama orang tua ke teman-temannya aja. Nah itu juga orang tua wajib tahu, itu nggak boleh. Mm-mm. Menyangkut tentang privasi anak dan itu dilindungi. Mm-mm. Hak-haknya sementara isinya tidak berkaitan moral ya. Jadi ketika anak tuh isinya tidak ada pelanggaran-pelanggaran moral yang dilakukan, itu juga harus dijaga privasinya. Jadi Ya. ternyata ada ke situ ya, Jadi bukan nggak boleh main bongkar-bongkar. jadi Gitu. bukan berarti orang tua itu istilahnya Bebas melakukan apapun terhadap anak. ternyata Karena ada anak itu aturan. bukan barang ya. Wajib itu orang tua melindungi. Orang tua itu bukan cuma orang tua ya, Iya. lingkungan. Kalau dilakukan oleh keluarga inti, ada kaitan pidananya. Misalnya pidana anaknya misalnya kekerasan dalam rumah tangganya atau seksualnya, itu hukumannya akan lebih berat diputuskan oleh hakim karena itu terkait keluarga inti. Harusnya kan yang Harusnya melindungi, menjaga. Malah justru yang malah mengakibatkan apa ya, fatal begitu untuk si anak tersebut. Justru Karena dia akan nanti lebih tinggi ya. Betul, karena dia hukumannya. akan mengalami masa trauma. Betul. Jadi nanti ada trauma healingnya. Jadi dia akan mengalami masa trauma tuh lama. Dan dia akan sensor motoriknya tuh akan mengingat lebih lama karena dilakukan tuh sejak dini, masa-masa tumbuh kembang tuh kan masa-masa keemasan ya. Iya. Dan itu golden anak age akan istilahnya ya. mengingat lebih panjang sampai dengan tua kan. Kayak kita kecil nih, orang ini baik banget, kita kan inget-inget terus ya. Itu juga sama. Ketika ada kekerasan dilakukan oleh orang tua,
oleh lingkungan, mereka akan mengingat lebih lama, traumatisnya lebih panjang. Nah, itu makanya tadi ya hukumannya justru lebih berat karena si anak tadi kan mikirnya ini kan orang tua sendiri, otomatis yang akan melindungi, tapi justru malah sebaliknya Betul, gitu. betul. Nah, itu tadi ngomongin soal hak apa saja yang sudah didapatkan oleh anak begitu. Tapi kan ada beberapa kasus ya Bu Eli ya. Bahkan ada anak yang melaporkan orang tuanya sendiri begitu ya, yang mungkin sudah usia-usia yang mungkin ada juga yang mendampingi pada saat pelaporan. Ini mungkin dari bentuk kekerasan dan lain sebagainya. Ini kalau di undang-undang seperti apa sih Bu Eli? Jadi kalau anak nih pelaporan dilihat apakah misalnya susila ya, atau hanya kekerasan biasa tuh orang tua ngasih tahu, tapi mungkin caranya mungkin agak Ada yang keras. kayak gitu ya? Itu biasa dilakukan dengan mediasi. Kayak contohnya dulu kasus Arumi Basin ya, yang Betul. ribut-ribut rame itu. Tapi ketika tidak ada pelanggaran seksual yang dilakukan, lebih ke mediasi. Anak nih inginnya apa sih? Diperlakukan baik, diberikan kasih sayang yang utuh, pendidikan yang baik, dan orang tua tidak boleh memaksakan keinginan orang tua terhadap anak dalam bidang pendidikan. Contoh nih, kamu harus jadi ini ya. Anaknya ternyata mentalnya atau Pengennya secara kesini. pemikirannya atau secara IQ-nya tidak sampai di batas maksimal tersebut. Kita harus dukung apa yang jadi keinginannya, sementara baik dikasihlah olahnya apa. Misalnya didukung pendidikannya kemana, kita lebih mengarahkan, oh ini anak tersebut nggak cocok nih kalau jadi dokter, mungkin ke pengacara. Jadi bisa didukung dan dikasih edukasi yang memang menuju ke tersebut. Oke, jadi jangan sampai memaksakan kehendak Betul. juga begitu Betul, ya betul. Bu Eli ya. Ada nggak sih kasus eksploitasi misalnya terhadap anak? Ada banyak. Biasanya dilakukan di dunia hiburan, Ya. artis, karena anaknya lucu, terus bisa untuk entertain ya. Nah itu tenaganya dikuras, nah nggak boleh juga. Karena anak itu ada hak, namanya hak bermain. Hak bermain. Dia hak bermain, yaitu tadi tidak semua dilakukan untuk belajar. Jadi dia harus ada tumbuh kembangnya tadi. Dia senang apa, jadi di-combine bermainnya, belajarnya. Karena apa yang menurut orang tua baik itu harus pula dikomunikasikan dengan anak. Apakah anak ini senang Setuju atau tidak? atau enggak? Harus Karena itu ditanya akan juga. berkaitan dengan mental. Banyak orang-orang yang pintar tapi dia depresi, terus bunuh diri. Serem Karena ya. nggak bisa mencapai apa yang diinginkan orang tuanya. Menurut orang tua, oh nih nggak ranking 1, kamu nggak pintar, kamu jangan-jangan bukan meniru mama atau papa gitu. Nah itu harus dibuang. Jangan membanding-bandingkan anak dengan anak orang lain. Karena kita pun sebagai orang tua harus tahu kekurangan anak. Nah kita galilah kurangnya jadi lebih. Banyak nggak? Banyak. Contoh nih yang saya alami ya, saya kecil nih, saya punya banyak kekurangan dibanding teman-teman sebaya saya. Kekurangannya apa? Saya malas belajar, ya kan? Saya malas belajar yang benar-benar di kelas saya belajar ngeliatin guru gitu. Nah, saya agak kurang. Tapi orang tua saya menggali kemampuannya apa sih yang kamu suka? Oh, kamu sukanya ke bidang lain, diarahkan sehingga saya menuju karir tersebut gitu. Nah, itu bisa dilakukan untuk orang tua melibatkan anak dalam pembicaraan untuk cita-citanya. Mau jadi apa sih kamu? Kasih pandangan yang sukses di masa depan tuh apa aja sih? Nah, kita tinggal gali potensi. Kasih dia masukan karena setiap anak itu istimewa. Betul. Misalnya anak ini nggak pinter di matematika, dia pinter loh di bidang lain. Itu pasti nggak mungkin anak ini nggak spesial. Semua spesial. Saya punya anak saya spesial semua. Ada yang satu hobinya main, mungkin ketertarikannya di sana. Ada yang hobinya belajar, dia nggak suka diganggu main, mungkin ketertarikannya di dunia pendidikan, macam-macam. Nah kita tinggal mendukung aja, diarahkan. Karena anak-anak ini seperti kertas putih yang bagaimana pendidikan orang tua. Jadi kalau ada orang bilang itu anaknya bandel sekali, itu jangan bilang bandel sekali, mungkin orang tuanya mendidiknya seperti apa, ya, disiplinnya apa. Itu jadi terbentuk lah si anak karakternya seperti apa gitu. Cuma kan kayaknya miris banget ya Bu Eli. Tadi kan disebutkan untuk hak anak itu kan dari mulai pendidikannya, kesehatannya, dan lain-lain itu kan harus terpenuhi. Tapi kalau kita lihat di lapangan tuh masih banyak anak-anak jalanan ya kalau sekarang kan lagi pandemi ya, otomatis tidak langsung sekolah. Tapi pada saat sebelum pandemi kan harusnya jam-jam sekolah, tapi mereka berkeliaran di jalan begitu. Ya mungkin karena satu faktor kebutuhan dan tapi juga memang harusnya mendapatkan hak yang sama begitu ya dengan anak-anak yang lain ya Bu Eli. Yang sering lihat di jalan-jalan ya anaknya. Itu sebenarnya adalah tugasnya dinas sosial juga. Betul. Karena kan anak itu dilindungi undang-undang yang tadi undang-undangnya ya. Haknya bagaimana. Nah,
kita nih sebagai masyarakat juga harus mengedukasi diri. Jadi ketika lihat anak-anak yang di jalan-jalan nih, kita mau bawa kemana? Mungkin nanti ada hotline-nya, kemana nih anak-anaknya dikumpulin. Dan itu termasuk eksploitasi terhadap Betul, anak. betul. Anak disuruh ngemis, minta-minta, ibunya di rumah nungguin, itu juga nggak boleh. Mm-mm. Dan yang kadang-kadang mereka nggak tahu nih sanksinya apa. Mungkin sanksi pertama adalah kayak dipanggil sama dinas sosial ya. Misalnya anak-anaknya dipanggil orang tuanya, dikasih penyuluhan. Iya. Hak-haknya apa sih anak. Kalau kamu mampu ngurusin, kalau nggak mampu mau taruh di mana anaknya. Karena menikah, punya anak, bukan sekedar mempunyai anak terus lahirin terus taruh aja, bukan. Yang tadi bilang anak ini punya hak untuk mempunyai pendidikan yang layak. Apalagi sekarang kan sekolah itu kan gratis ya, Iya. sampai dengan SMA. Yang jadi kendalanya apa? Nah, mungkin bisa dikeluhkan ke dinas sosial, dinas pendidikan, kalau memang nggak mampu pakai surat apa. Jadi nggak ada lagi cerita anak ini tidak berpendidikan. Pendidikan tuh penting. Apalagi untuk masa depan ya, kita kalau nggak punya modal pendidikan itu mau jadi apa gitu. Walaupun kenyataannya di dunia bekerja ini ada sektor-sektor yang tidak melihat itu. Yang penting kita punya kemampuan, tapi ya license-nya atau izinnya atau ijazahnya itu penting juga digunakan untuk standar minimal seseorang itu punya pendidikan yang layak. Ya itu tadi ya, ini karena masih banyak juga ya, mudah-mudahan ya itu tadi peran dari pemerintah juga cukup tinggi ya untuk jadi memang perlu untuk sosialisasi dari pemerintah, menggandeng mungkin APH ya, lebih ke seminar-seminar, dan itu bisa mencakup ke wilayah ya. Jadi bukan hanya dinikmati seminarnya untuk orang-orang kota, mungkin lebih ke penyuluhan ini bisa dari desa ke desa. Benar, jadi biar masyarakat Melek terutama juga tahu ya melek hukum. Nah, kita ngomongin soal ancaman hukuman nih untuk anak yang menjadi korban. Tadi kan ada dua ya kategorinya, anak yang menjadi korban atau pelaku yang memang masih anak-anak begitu. Nah, untuk anak yang menjadi korban ini biasanya kebanyakan itu kekerasan fisik atau susila ya. Itu berapa tahun sih, Bu? Itu ada ancaman minimalnya 5 tahun. Minimalnya 5 tahun. Maksimalnya 20 tahun. Wow, 20 tahun gak main-main ya. Gak main-main itu, benar-benar. Jadi kita mesti tahu, Bu, misalnya ada kasus saya juga di pengadilan. Ini 17 tahun dengan pacaran dengan 19 tahun di penjara. 19 tahun berarti udah kategorinya udah dewasa ya? Dewasa. Ini anaknya 17, karena ini orang tuanya merasa tidak terima, lapor polisi, di penjara. Ada ancaman minimalnya itu diputus kalau nggak salah 7 tahun. Walaupun sebetulnya suka sama suka misalnya gitu. Walaupun itu suka sama suka, karena umurnya masih anak-anak. Anak itu harus dilindungi. Mau itu si anak yang ngajak misalnya nih ya, untuk persubuhan atau cabul, anaknya yang ngajak nih, yang aktif. Si laki-lakinya diem aja, tapi karena dia sudah dewasa, kenapa tidak dikasih peringatan gitu. Tetap itu dilindungi dan dijaga oleh undang-undang, apapun alasannya. Jangankan ada buktinya, secara fakta ya, dia baru ngomong aja, itu sudah jadi pembuktian kalau untuk anak. Ya itu tadi, saking concernnya pemerintah melalui undang-undang melindungi anak, hak-hak anaknya apa aja. Tapi berbeda ketika dengan kejahatan yang dilakukan anak. Kalau anak-anak yang jadi korbannya, itu ancamannya tinggi-tinggi, minimal saja 5 tahun. Apalagi yang lagi miris itu anak di bawah umur 3 tahun, umur 4 tahun disetubuhi lah ya sama orang, tapi rata-rata lingkungan terdekat yang melakukan. Itu traumanya akan panjang, mungkin bisa seumur hidup. Karena jangka waktunya ya masa keemasan tadi. Tapi kalau pidana, anak yang melakukan tindak pidana itu berbeda. Itu biasanya lebih ke prosesnya diversi, bisa dilakukan di ranah kepolisian, di kejaksaan, juga di pengadilan. Apa sih diversi ini? Diversi ini penyelesaian perkara di luar pengadilan. Artinya lebih ke persuasif ya. Misalnya dipanggil orang tua masing-masing. Ini anaknya melakukan ini orang tua nih, ibu masih bisa ngurus nggak? Bapak masih bisa ngurus nggak? Kalau nggak bisa ngurus berarti kan dikasih ke dinas sosial. Kalau masih bisa ngurus ya dikembalikan ke orang tua dengan syarat. Misalnya orang tua membuat pernyataan, anak tidak akan mengulangi lagi. Itu biasanya diselesaikan. Atau kalaupun harus ditahan, misalnya dengan perkara tertentu seperti narkotika. Misalnya dia pemakai, ancaman maksimalnya kan itu 4 tahun. Nah, bisa jaksanya nuntut separoh, 2 tahun. Jadi lebih setengah-setengahnya, atau diversi penyelesaian perkara di luar peradilan. Intinya kalau anak itu dianggap masih diberikan keringanan. Yang kategori anak tuh tadi 0 sampai dengan 18 tahun. Dan
sel tahanannya pun berbeda ya. Berbeda. Kalau di sini di Banten, di Tangerang ya, ada Khusus anak khusus ya. anak. Kenapa sih Bu harus bedain? Beda dong. Mm-mm. Karena antara orang dewasa tindak penanganan tuh berbeda karena anak-anak tuh ada hak untuk sekolah. Iya. Walaupun sudah di rutan, biasanya mereka tetap melanjutkan pendidikan. Ada dari program KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya, ada kerjasama biasanya sama dinas pendidikan. Nanti ada dapat ijazahnya mungkin lebih ke paket. Beda dengan dewasa. Kalau Iya. anak-anak tetap wajib, walaupun itu ditahan, pemerintah memberikan pendidikan. Gitu. Oke, jadi itu memang berbeda ya Berbeda. untuk kasusnya tadi, ancaman hukumannya pun berbeda ya antara pelaku dan juga korban dari Betul. anak tadi. Kebanyakan apa sih Bu yang biasa ditemui dan yang paling tinggi itu ancaman hukumannya apa? Susila. Susila ya. Susila ya Sampai kejahatan. 20 tahun tadi ya Bu Eli ya. Rata-rata jaksa nuntutnya 10 tahun, 12 tahun. Putus pun jarang yang 5 tahun. Jadi kalau ada orang, aduh Bu, saya kan itu seneng, suka sama suka. Iya. Kamu nggak lihat umurnya. Dan yang paling penting adalah faktor agamanya. Agama melarang itu loh. Jadi jangan ada kata pembenaran. Wah, ceramah lagi jadinya ya. Jangan ada kata pembenaran. Baik di agama, baik di negara itu diatur juga dilarang. Apalagi itu anak di bawah umur, ingat ya. Anak di bawah umur dilindungi. Kalau kita yang melakukan kejahatan terhadap anak, ya itu 2 kali lipat pemberatan. Nah Bu Eli, ini kan walaupun sebetulnya ancamannya juga nggak main-main ya. Tadi minimal aja 5 tahun, maksimal 20 tahun. Tergantung dari kasusnya ringan, sedang atau berat. Tapi ternyata dari ancaman yang lumayan cukup tinggi, tapi ternyata masih tinggi loh untuk kekerasan terhadap anak. Bukan cuma di Indonesia, di Banten pun juga kasusnya kalau kita lihat beberapa media kayaknya ada aja gitu ya. Apa sih Bu biasanya yang melatar belakangi masih tingginya kekerasan terhadap anak? Yang pertama adalah biasanya kurang kesiapannya orang tua untuk proses menikah tadi. Jadi orang tua pun harus sebenarnya dibenahi juga ya. Misalnya kalau mau menikah nih ada sosialisasi hukum lah, misalnya haknya apa dikasih tahu. Jadi ketika menikah tuh orang tua bukan cuma ngelahirin doang, tapi tahu fungsinya atau tugasnya orang tua tuh apa. Dan yang kedua adalah ketidaksiapan secara ekonomi. Ngelihat orang lebih, kita kurang, jadi emosi, tidak bisa melampiaskan kepada orang ke anak. Itu tadi kesiapan mental. Jadi menikah itu bukan persoalan hanya bikin anak ngelahirin selesai, bukan. Tanggung jawab kita ini sampai dengan akhirat, diberesin anaknya, mentalnya, pendidikannya. Nah, penting juga ya untuk pendidikan pernikahan muda. Jadi misalnya nanti ada konseling untuk orang menikah, baik pasangan ibu atau bapak. Ibu tahu haknya apa, kewajibannya apa, suami juga sama. Jadi ketika punya anak mereka sudah siap secara mental. Mental tuh penting loh. Kalau uang itu bisa berkelanjutan tuh kita cari. Kalau mental itu susah. Kalau memang sudah sakit itu berat untuk penyembuhannya. Kan tidak terlihat ya. Tapi kalau ekonomi nih orang nggak punya uang bisa nyari kelihatan salary-nya berapa. Tapi kalau mental yang sakit itu susah dilihat dengan faktor kita physically ketemu pertama kali dia sakit jiwa atau tidak kan enggak. Harus tes. Banyak yang belum siap mental terus menikah dan punya anak. Berarti memang harus benar-benar terprogram ya. Betul. Jadi kalau dan jarak punya gitu anak ya. itu berjarak tuh benar itu ya. Setuju. Karena itu tadi ya. Dan termasuk juga mungkin jika memang ada masalah dengan pasangan kan biasanya ada pelampiasannya ke anak. Iya benar. Karena anak-anak ini kan itu tadi mereka tidak bisa berontak seperti pasangan ribut misalnya tonjok-tonjokan. Mereka terima aja namanya anak-anak kan karena ketidakmengertian dan tenaga memang yang tidak kuat, belum seperti orang dewasa. Dan mereka menganggap nih kita salah dan orang tua juga harus tahu juga sebaik-baiknya pemberitahuan terhadap anak dilakukan secara baik. Kan mereka juga nggak pengen juga dimaki-maki, dimarah-marahin kan. Benar. Kita aja sih kalau dimarahin orang depan umum kan malu juga ya. Sama anak-anak juga begitu, ada mental. Tetap harus menjaga tadi ya hak anak itu dari mulai jaga perasaannya juga gitu. Memang yang paling penting adalah kalau saya menekankan yang paling penting adalah pendidikan itu pendidikan agama sejak dini. Jadi mereka tahu sopan santunnya bagaimana. Selain itu ya lebih banyak berkumpul dengan keluarga ya. Maksudnya anak nih lebih dekat dengan kita, bukan dekat dengan orang. Jadi nanti dia akan mengikuti orang lain ketika tidak dekat dengan kita. Siapa yang jadi figurnya kita harus pilih yang terbaik. Jadi kalau ada orang, oh udah lu nikah aja, sekolah nggak perlu penting, khususnya perempuan ya di daerah-daerah nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Perempuan mah nanti masuk
kasur, sumur, dapur gitu dong. Mm-mm. Itu jangan. Pendidikan itu penting karena ibu adalah gerbang atau jendela pertama yang dilihat anak. Jadi anaknya bagaimana itu produk ibunya. Ya, kalau anaknya baik, Mm-mm. sopan santun, anaknya rajin, itu produknya, itu jendelanya tuh dari orang tua tuh Dari ibu. ibunya dulu Karena ya. ibu akan menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak. Mm-mm. Jadi kalau ibunya malas, anaknya mirip ya. Ya, Kalau ibunya setipe lah ya, rajin, ya 11 anaknya mirip. 12 Karena jadi ya. ayah itu kan jarang ya ketemu. Uh-uh. Makanya saya kadang-kadang dalam keluarga tuh membiasakan anak nih kita ketemu makan bareng. Mm-mm. Pagi-pagi tuh udah mandi, makan bareng. Kamu ngapain aja kemarin? Mm-mm. Gimana kasih. Biar dia cerita ke kita, memperlakukan kita tuh selain kita ibunya, kita temennya bisa Mm-mm. cerita. Mm-mm. Karena akan lebih mudah kita tahu dia tuh inginnya apa. Karena anak itu punya hak untuk didengar, yang tadi saya bilang ya, Iya benar. didengar. Jangan sampai dia curhat ke tetangga dan tetangga itu adalah orang yang tidak baik, memberikan pengaruh-pengaruh tidak baik. Bukan nggak boleh curhat ya, Mm-mm. tapi lebih ke kita mendengarkan apa yang jadi keinginan anak. Ketika semua dibentengi dengan baik, agamanya baik, sosialnya baik, mereka akan jadi anak-anak yang bagus. Karena anak ini adalah ke depan yang menggantikan orang-orang tua. Artinya tongkat estafet kepemimpinan negara ada di anak-anak yang kecil-kecil sekarang. Nanti maju nih dia jadi pemimpin, jadi presiden, Benar. jadi menteri, jadi macam-macam. Jadi harus dididik dulu ya, Betul. biar untuk siap Betul. ke depannya. Ini kita coba baca komen ya Bu Eli ya. Ada ins doang. Kalau pelaku asusilanya udah pada dewasa, maksudnya mungkin sudah ya secara fisik dewasa gitu ya. Terus suka sama suka nih, tapi keluarganya nggak terima. Ini bisa dipinjarain nggak sih Bisa. Bu? Yang tadi saya bilang tadi. Mm-mm. Anak nih, misalnya perempuannya umur 17 tahun, Mm-mm. kan sudah dewasa, tapi kan kategori undang-undang anak-anak. Iya. Nah ini suka sama suka, Mm-mm. perempuannya agresif, bukain Mm-mm. bajunya, Mm-mm. semualah dia yang latar belakang itu otaknya dia. Mm-mm. Tapi tetap yang dewasa ini yang akan dihukum. Kenapa? Bisa dipenjara nggak bisa. Kenapa? Karena ini anak-anak, kan di undang-undang dilindungi. Karena anak ini kan secara mental, di mata undang-undang ya, secara mental dan pemikiran masih labil, masih menggebu-gebu. Kenapa nggak diarahin aja gitu. Jadi kalau anak-anak ya nggak usah. Tetap Nggak yang usah pacaran disalahin sama ya. anak-anak ya. Jadi Iya. udah kalau waktunya belajar aja. Sampai 18 tahun. Nanti udah 18 tahun kira-kira cocok langsung nikah aja. Nah gitu. Gitu loh Febri, Aura. Gitu ya, Aura. Masih masuknya anak-anak. Oke, Bu Eli, karena waktunya tinggal 3 menit lagi nih, terakhir biasa, pesen. Nah ini kan juga pastinya untuk kita sama-sama tinggal di negara hukum, segala sesuatunya sudah ada koridor hukumnya. Jadi jangan sampai kelewat batas, jangan sampai melanggar hukum, ya pastinya ada konsekuensinya segala sesuatunya. Silakan Bu Eli. Closing statementnya adalah ketika kita melakukan sesuatu harus diingat juga apakah ini secara norma, secara undang-undang juga baik atau tidak. Karena apa yang kita lakukan kita akan menerima tanggung jawabnya karena kita sudah dewasa. Kembali lagi, mau ngapain itu dilihat lagi, kira-kira pantas nggak, kira-kira baik nggak. Akal sehat tetap digunakan, hati nurani juga dilibatkan. Jadi supaya ya jadi baik. Nah, setuju banget. Untuk yang mau dapetin atau mau konsultasi ngobrol hukum sama Bu Eli bisa kemana sih? Boleh datang ke kantor saya di Ruko Banjarsari Permai, Blok A2 nomor 6, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Gratis konsultasi. Bisa langsung ngobrol-ngobrol dulu. Betul, apa sih ngobrol-ngobrol yang ya. jadi obrolan hukumnya gitu, konsultasi. Tapi kalau lebaran libur nggak? Saya sidang masih sampai dengan hari Selasa ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 12 ya? Tanggal 11 atau 12 gitu. Masih sidang. Jadi pasti Jadi lebarannya saya doang ya. Hamin 1 ya. Hamin 1 ya. libur, tapi sama aja sih. Lebaran nggak lebaran kan tetap tugas. Karena harus dilaksanakan. Iya, terus juga kan memang lagi nggak boleh kemana-mana kan. Iya. Jadi otomatis ya stay di sini ya Bu Stay Eli di ya. sini. Siap-siap makanan biar gendut. Siap-siap opor ayam Opor ya. ayam. Kita sapa dulu, ada Febri, ada Cafe Wage, ada Ivan Ardiansyah, ada Fauzi, ada Sharon, ada Diana Putri, ada Melin, ada Billy Lubis, ada Ins doang, ada Dodi, ada Hasuri, terus Roysu, ada satu lagi Bu yang nanya. Bagaimana mencegah anak-anak tidak kecanduan game online? Gimana sih Nah itu, ngarahinnya? kalau saya nih, saya khususnya ini kan nanya sama saya. Kalau saya anak tuh pakai pembatasan waktu. Jadi misalnya belajar di sekolah ini 3 jam Iya. belajar ya, saya kasih 5 jam. Jadi kalau udah 5 jam kuotanya habis atau mati sendiri otomatis klik. Jadi saya bilang, nih tugasnya kamu 3 jam. Mama kasih bonus 2 jam. Terserah kamu, kalau kamu manfaatin untuk game 5 jam, kamu nggak bisa sekolah. Kalau nggak bisa sekolah, konsekuensinya kamu nggak naik kelas.
Jadi kasih dia kedewasaan juga untuk Untuk memilih. bisa Oh iya 3 ngatur jam gitu berarti ya. nanti dipakai aja setengah jam, nanti main lagi jam berapa Mm-mm. mati. Nggak bisa minta tambah waktu ya. Pokoknya 5 jam selesai gitu. Kasih dia kedewasaan untuk bisa Untuk bisa, melakukan apa-apa, nah, tetap dan juga dia disensor. ngatur Jadi ini juga. si apa storage-nya tuh kita bisa tahu dia Mm-mm. buka apa aja. Mm-mm, Itu mm-mm. penting loh. Kalau bisa akun yang sama ya Ya, untuk bener. Google-nya Emailnya sama. harus yang sama. Kenapa? Karena kan anak-anak sekarang cerdas. Kita nggak bisa gabung teknologi, bisa bahaya. Main medsos, main apa, ternyata susila, ternyata apa, mereka nonton. Mm-mm. Pemblokiran gimana. Nah, itu benar-benar dikontrol. Kalau saya memakai kontrol tersebut. Mm-mm. Jadi satu emailnya, jadi anak saya mau ngapain aja tuh Bisa lihat dari lacak. handphone kita juga. Ya, dan hanya 5 jam. Kalau belajarnya 3 jam, dia kasih buat main gamenya 2 jam. 2 jam ini bisa dipakai per 30 menit atau langsung 2 jam. Kalau udah habis ya sudah, kalian bisa main sepeda, main yang lain. Ya, lebih baik mainin kayak gitu ya, lebih ke motorik gitu kan. Iya, tapi kan jadi masalah kan sekarang jadi kayak orang di rumah tuh udah betah gitu. Bener, apalagi pandemi gini, sekolah juga online, jadi gitu deh ya. Itu yang saya khususnya selaku orang tua, saya masih agak-agak belum merasa siap. Kenapa? Karena nggak mudah loh jadi guru ini, apalagi saya bekerja ya. Iya. Nggak mudah sekali. Kenapa? Aduh, beratnya tuh kita tidak siap karena pertama kita tidak banyak mengetahui porsinya sebagai guru. Belajar sekolah sekarang kan nggak kayak zaman dulu, Mbak Ratu. Pelajaran berbeda dan agak susah. Kok berat ya kelas segini ya? Iya. Sabar berarti ya di masa Sabar ya. pandemi gini. Jadi kita jadi tahu nih ternyata guru Guru itu nggak berharga, susah. benar Nggak itu. susah, nggak gampang. Nggak bener. gampang. Jadi kita harus kasih applause untuk guru tuh luar Bener. biasa. Bisa Kita ngajarin cuma anak kita. satu anak aja udah kewalahan. Kewalahan, Gimana jadi apalagi guru banyak harus ya. ngajar berapa aja. Yang benar-benar beda karakter masing-masing kan. Aduh, luar biasa. Salut deh ya. Oke, terima kasih Bu Eli sudah ikut Sama-sama. gabung, sudah mampir ke sini. Terima kasih yang sudah nonton di Instagram. Insya Allah kita ketemu. Nanti dikabarin ya. Takutnya nanti Lebaran. Oke. Nanti kita infoin lagi. Kita ketemu lagi sama Bu Eli seperti biasa setiap hari Jumat di Ngobrol Hukum di Siaran Pagi, Siaran Gawe. Salam buat teman-teman ya Bu. Oke. Salam buat keluarga. Kita Terima sekaligus pamit. Mana sih ada depannya ini ya? Oke. Kita sekaligus pamit dari Siaran Pagi. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Selamat pagi buat bm.co juga nonton ya. Kita ketemu lagi hari Senin. Kita belum libur ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah